Selamat sore teman-teman semuanya. Thank you banget, untuk teman-teman yang udah bergabung di acara Pradita Learning Circle Corner hari ini. Mungkin boleh diinfokan ke teman-temannya yang belum bisa bergabung, karena kita acaranya udah akan segera dimulai. Oke, suara terdengar ini ya? Kalau terdengar suaranya mungkin boleh kasih reaction, angkat tangan gitu teman-teman. Oke. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin aku akan info sedikit nih. Kita Pradita University mengadakan acara PLC Corner Online ini rutin setiap bulannya, dan PLC Corner Online hari ini adalah yang ketiga kalinya. Gitu. Untuk PLC Corner lainnya, mungkin teman-teman boleh cek di YouTube-nya Pradita juga udah ada. Nah, aku juga mau menyambut nih untuk sekolah yang berkolaborasi di acara PLC Corner Online hari ini. Ada SMA Rex Mundi Manado dan SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru dari masing-masing sekolah, juga teman-teman siswa-siswa SMA dan juga dari teman-teman sekolah lain dan mahasiswa Pradita University. Begitu. Untuk teman-teman mungkin dari SMA Rex Mundi Manado dan Santo Yosef mungkin boleh kasih reaction juga. Oke, ada beberapa ya sudah terlihat. Oke, kita mungkin pengenalan dulu kali ya. Aku Fiona dari Pradita University dan juga nanti akan ada Kak Giovaldi yang akan jadi moderator di acara talk show online hari ini. Halo Halo Kak Kak Vio. Giovaldi. Halo, selamat sore. Antusias banget nih kayak pasti hari ini ya. Betul, setuju banget. Teman-teman harus Mantap. aktif ya. Iya, harus aktif banget. Kita pasti senang banget nih. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Pembahasannya juga bagus banget ya kayak hari ini ya. Betul Oke, nah buat sekali. yang semangat nih, tadi masih kurang nih reactionnya. Jadi di layar kalian, di bagian bawah sebelah kanan, ya, itu ada reaction, boleh kasih tepuk tangan atau kasih jempolnya. Yuk, mana nih kita pengen lihat anak-anak antusias. Wih, Steven nih antusias banget nih. Udah tepuk tangan. Wih, Cindy udah ngasih jempol. Siapa Luar lagi nih yang biasa. antusias di hari ini? Oh, luar biasa. Oke, Christophorus. Mantap. Oke, Kak. Jadi hari ini kita mau ngapain sih sebenarnya nih kita ngumpul rame-rame di sini nih? Pastinya sih kita pengen ngobrol-ngobrol nih Kak. Mau Mengenai apa sih ngobrol-ngobrol. Kak temanya Kak? Mungkin boleh. Oke, jadi tema PLC Corner hari ini, Kak, mungkin ada yang belum tahu di sini ya. Pura-pura nggak tahu aja ya kalau yang udah tahu. Jadi PLC Corner ini adalah sharing session ya yang diselenggarakan oleh Pradita University untuk mengedukasi teman-teman semua, adik-adik semua yang ada di bangku kuliah, di bangku sekolah SMA ya dan lain sebagainya. Pokoknya di sini kita mau membahas, mau mengupas hal-hal yang mungkin tidak bisa kalian dapat di tempat lain. Tapi di sini, oke, saya lanjut ya. Nah, jadi tema PLC Corner hari ini adalah jadi netizen yang budiman, dari jari jangan nusuk ke hati. Oke. Oke. Nah, jadi belakangan ini gitu ya Kak ya, apalagi Kenapa sih semenjak Kak pandemi kita ngebahas gitu ini ya, nih? dunia digital tuh, iya makanya, karena belakangan ini gitu ya, dunia digital tuh udah menjadi dunia yang baru dan menjadi banyak digemari ya oleh teman-teman semua, oleh adik-adik semua terutama yang anak-anak muda gitu ya. Ya apalagi karena kan harus di rumah doang, nggak boleh kemana-mana. Tentunya temennya kita ya cuma handphone gitu ya. Apalagi yang jomblo-jomblo gitu ya. Betul. Wah pasti handphone doang. Lihat YouTube, lihat sosial media, Instagram dan lain sebagainya. Nah ini juga adalah dunia yang baru mungkin buat teman-teman semua sehingga beda sama yang kita bayangin, belum familiar ya. Mungkin kalau di dunia nyata kita bisa beda kepribadiannya dengan yang di sosial media gitu ya. Nah, di sini juga kita belajar ada peluang baru gitu ya. Oleh karena itu penting buat kita sadari
bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut di sosial media, bagaimana kita bersikap dewasa Betul. di sosial media, gitu ya Betul. Kak ya. Betul, Oke. karena sebenarnya kan dari sosial media ini tuh bisa merubah seseorang nggak sih Kak? Terkadang ya karakternya. Hmm, Mungkin aslinya pendiam, jadi lebih suka ngomong gitu. Atau jadi mungkin aktif gitu ya, betul, jadi dari mulai yang nggak aktif dikenal di sosial orang nih Kak. media. Dia aktif nih, mungkin bikin video-video lucu, jadi terkenal melalui Dari yang sosial positif media. sampai yang negatif gitu ya Kak. Betul. Makanya ini Oke. teman-teman kita penting banget untuk tahu cara bersikap di sosial media dan di dunia digital ya pastinya gitu. Betul. Nah, saya juga mau nambahin dikit nih, Kak Vio. Jadi buat teman-teman semua, nanti kalau ada yang mau nanya gitu ya, boleh nanti langsung chat aja ya. Jadi nanti sambil berjalannya acara, nanti Kak Gio dan Kak Vio akan cek gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang cocok untuk ditanyakan ke Kak Reza Nangin nanti ya. Oke. Oke. Lanjut, Kak. Nah, kita mungkin langsung aja nih ya Kak, kita udah panjang banget nih cerita dari tadi. Iya Mungkin nih. teman-teman udah nggak sabar nih, mana nih pembicaranya Kak? Saya biasanya lebih sering lihat di YouTube misalnya gitu. Iya Saya sekarang benar. mau lihat langsung. Oke, kita akan panggilkan aja speaker kita hari ini, yaitu seorang aktor, content creator, dan juga nih bagian dari Cameo Project yang mungkin teman-teman udah pernah lihat gitu di Udah YouTube. sering lihat di YouTube gitu ya. Ngikutin, Siapa subscribe sih, Kak, mungkin ya Kak. itu? Harus pura-pura nggak Oke, tahu kita siapa sih itu, Kak? oke, siapa ya? Kita panggil aja deh langsung. Kak Reza Nangin. Halo Kak Reza. Halo, halo. Halo. Mesti pura-pura nggak tahu ya. Halo, Sekarang mungkin udah Kak. mulai tahu nih Kak. Sekarang udah mulai Halo Kak tahu. Reza. Udah lihat mukanya nih. Hai, hai semuanya. Sehat-sehat kah? Baik Kak. Dijawab Teman-teman, dong, teman-teman. Dari mm, reaction dong, reaction. Mana kasih jempol, action kasih atau nggak jempol. komen Yang juga sehat boleh. kasih Baik jempol. Kak. Ya, Aduh, ya komen. udah ada di chat nih. Halo. Oke, halo. Bagaimana nih kabarnya Wih. Kak Reza? Baik, baik, baik. Ya Baik, di rumah semakin aja. sibuk kah? Sekarang sih semakin ke sini kan udah nggak yang waktu itu kan 6 bulan pertama, 7 bulan pertama kan di rumah doang. Kalau sekarang Hmm, udah ada wah, kerjaan beberapa lah, wah. syuting-syuting udah mulai gitu. Tapi Kebetulan enak. nih, baru mau nanya Enaknya sama Kak Reza nih, kerjaan dan aktivitas selama lagi pandemi ini bagaimana nih Kak? aduh. Ya, yang paling pertama dipangkas kan sebenarnya kan industri kreatif yang paling Hmm, Hmm. pertama karena imbasnya. Jadi 6 bulan pertama lumayan struggle lah. Tapi ya sekarang sih udah masuk ke Oktober kali ya, Oktober, November itu udah mulai pulih lah. Maksudnya udah mulai ada kerjaan, udah ada mulai syuting-syuting tuh udah mulai. oke. Berarti memang dampak dari pandemi ini pastinya, apalagi khususnya di bidang industri kreatif gitu ya Kak ya. Nah, Iya. apakah dengan adanya pandemi ini nih Kak, bikin Kak Reza nih sebagai content creator gitu, makin pusing nggak sih untuk mikirin eh, nanti gue harus bikin apa ya, misalnya gitu di industri kreatif gitu, di dunia digital gitu, atau malah Lumayan, merasa ini sebagai peluang gitu. lumayan sih karena jujur gue tuh bukan bukan YouTuber yang bisa bisa ngevlog lah dikatakan. Gue tuh nggak bisa Ya. ngevlog. Jadi Hmm. jadi jadi gue nggak bisa mengelaborate kegiatan di rumah gitu atau merangkainya dalam satu daily activity atau satu konten yang hari ini gue gini aja nih apa segala karena nggak ada apa-apa di rumah gue juga nggak ada yang bisa dieksplor. Nah jadi Baik-baik. ya, nah karena kan dari tahun 2012 lah katakan ya kayak Cameo Project itu mulai mulai involve ataupun juga mulai kelihatan lah di YouTube. Nah, hal-hal yang kita lakukan atau yang kita bikin itu kebanyakan kan konten-konten yang scripted yang Hmm. memang mesti syuting gitu. Hmm. Dalam arti kata mesti bikin skripnya, sketsaan kah atau enggak web series kah atau short movie kah. Jadi memang kekuatan kita tuh
di sana. Dan diawali karena memang kita adalah orang-orang yang suka banget dengan film aja gitu. Ada yang nanya nih, Johan Christian, YouTuber Kak? Iya, maksudnya konten kreator. Gitu. Nah, jadi waktu ada pandemi ini 6 bulan mesti di rumah aja cukup bingung gitu, mesti bikin apa ya gitu. Segala macam dieksplor, ya pusing juga sih, pusing juga. Tapi ya enaknya salah satu yang apa ya, efek baiknya lah ya dari pandemi ini, jadi OTT semakin banyak yang lahir kan. OTT itu kayak Netflix, Disney, terus habis itu, nah itu yang gede-gede. Yang kecil-kecil pun juga banyak dan mereka butuh konten akhirnya. Disitulah gue bisa masuk. Oh, butuh konten, ya udah kita bikin ini yuk gitu. Kita bikin ini. Nggak bisa gue tuh kayak gue, atau mungkin ya mereka punya kekuatan itu sih, youtuber yang lain tuh punya kekuatan itu, bikin daily vlog, bikin unboxing. Nggak bisa, gue mau unboxing tuh mau ngomong apa bingung gue, asli gitu. Jadi ya enaknya gitu. Dan semakin setelah 6 bulan 7 bulan lah baru tuh mereka yang yuk bikin sesuatu bareng-bareng yuk gitu. Oke. Berarti mungkin enaknya selama pandemi ini justru jadi banyak ide, mungkin ya, banyak nulis, banyak mikirin cerita dan lain sebagainya, bisa dituangin justru sekarang gitu ya Kak ya. Lumayan, karena memang ide-ide itu kan muncul pada saat hashtag inspirasi modal ya. Jadi pada saat lu di WC, jadi sering-sering lah modal supaya ada inspirasi. Gitu. Nah, jadi ini quotes bagus apa enggak nih, saya juga bingung. Oke, Kak. Nah, justru kan belakangan ini ya, Kak ya, kalau gara-gara pandemi kan semakin banyak orang justru yang fokus sama YouTube, sama sosial media, mungkin sama Netflix, tadi yang Kak bilang, makanya butuh konten banyak dan lain sebagainya. Justru lihat tuh belakangan ini tuh semakin banyak hal-hal yang justru yang harusnya biasa aja jadi diomongin, hal-hal yang biasa aja jadi terlihat negatif, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, Kakak sebagai content creator gitu ya, ngelihatnya gimana sih, Kak? Sekarang tuh jadi harus lebih hati-hati kah? Atau harus seperti apa, Kak? Sekarang kalau misalnya dari kacamata konten kreator gitu ya, dari kacamata konten kreator yang harus, ya sebenarnya sih bebas. Ini kalau gue. Jadi kalau gue sebagai konten kreator, untuk bikin sesuatu yang pertama kali harus gue ketahui atau gue sadari adalah ini pandemi ini semuanya merasakan. Gitu. Jadi dalam artinya semuanya pun juga pasti cukup stres. Nah, artinya lagi semuanya gampang tersinggung. Ya. Gitu. Nah, jadi kira-kira nih gua sebagai konten kreator, gua mau menyulut ketersinggungan mereka atau gua mau ngademin gitu. Gua mau bikin sesuatu yang heboh, dalam arti kata, wah banyak mungkin penontonnya, atau gue mau bikin sesuatu yang pun waktu gue share apa yang gue bikin ini, gue pun juga bisa bangga lah, gue pun juga bisa melihat kayak, lucu sih, message-nya oke sih gitu. Keren gitu ya. Atau keren dan segala macam. Nah jadi dua hal ini sih yang pasti mesti kita pikirin gitu. Kalau gue pikirin. Tapi kalau misalnya yang lain kan setiap orang soalnya beda-beda sih bro. Maksudnya mereka waktu masuk atau terjun atau involve atau apa ya, mau mengatakan bahwa gue adalah content creator, motivasinya beda-beda. Jadi nggak bisa bilang bahwa setiap orang yang punya kita motivasi. Bahas secara dalam, ya Kak ya. Betul. Itu ntar seru tuh. Oke, mungkin kita penasaran dulu nih Kak, ya Kak Reza Nangis sebagai content creator nih. Kenapa sih Kak awalnya milih industri ini gitu, industri kreatif? Ada cerita kah di balik itu?
kreatif. Oke, ini menarik. Dan ini true story. Gue nyemplung ke industri kreatif karena, gue kuliah IP gue 0,3. Jadi, karena itu, Ini saya bingung responnya mau gimana, Kak. Mohon maaf ya. mau ketawa nggak apa-apa, mau tepuk tangan tidak apa-apa. Terima kasih Alif Nur Ramanda. Tepuk tangan. Nah, kalau misalnya mau kasih jempol juga tidak apa-apa gitu. Terima kasih Christophorus Kevin ya. Menyemangati sekali. Johan, terima kasih. Ya. Enggak, karena gini, mungkin disitulah gua akhirnya sadar mungkin bahwa gua adalah orang yang memang susah banget nih gitu. Susah banget untuk konsentrasi terhadap pelajaran, terus abis itu gue lebih suka ngayal, gue lebih suka berandai-andai. Nah, karena itu yang gue suka, gue cobalah geluti. Dan kebetulan ada Cameo Project yang jadi platform di mana waktu itu YouTube masih asik gitu. Jadi gue ngeliat kayak ternyata kita bisa eksplor apa aja ya gitu. Terus ketemu teman-teman yang sukanya sama, yuk bikin apa, yuk bikin short, bikin cita-citanya bikin film. Sampai sekarang pun juga cita-citanya masih bikin film karena belum kesampaian. Nah, jadi ketemu teman-temannya, ketemu platformnya, ketemu waktunya gitu, dan ketemu yang sudah dilatihanin walaupun kita tahu wah gue struggle banget karena gue bukan anak yang akademisi gitu ya. Jadi sedangkan orang tua itu mengharapkan bahwa ayo dong kamu kamu IP-nya yang bagus dong. Jadi gue stres banget gitu. Gue stres banget gitu. Mungkin kalau misalnya ini mungkin salah satu penyesalan gue. Kalau misalnya dari dulu gue tahu ada kampus Pradita, gue pasti akan bagus. Mantap, Kak. Masa Siap. Teman-teman, ini tidak ada intervensi apapun ya. Ini benar-benar dari hati Kak Reza kayaknya. Tidak dipaksa nih. Ini bukan hard sell. Lihat aja nama gue. Pradita. Luar biasa, Kak Reza. Oke. Nah, ini mungkin lagi berbicara dari tadi ya Kak, udah alasannya gitu kenapa Kak Reza bisa memilih industri ini gitu. Itu tuh sejak kapan sih Kak Reza? Kalau gue nyemplung tuh sebenarnya udah cukup lama karena di industri kreatif kayak dulu itu kan gue ngeband banget gitu ya, anaknya tuh ngeband. Jadi dari kuliah dari SMA gue udah ngeband, masuk ke kuliah pun juga gue masih ngeband, sampai akhirnya gue di DO pun juga dari kampus gue yang apalah kampus lain itu, kampus Pradita itu setelah itu pun juga gue masih tetap ngeband gitu. Nah, karena gue pikir gue anaknya gue musik banget lah gitu, tadi gue pikir. Terus habis itu gue cobalah ngulik-ngulik di dunia musik gitu, sampai akhirnya di tahun 2012 itu hampir bebarengan sih. Di 2012 itu gue syuting film pertama ya, filmnya Mas Anung sama Cameo Project gitu. Nah, karena udah masuk ke dunia ini, udah jadinya ngebandnya ditinggalin. Nah, momennya tuh di situ tuh, switch-nya itu di situ tahun 2012. 2012 ternyata pas udah nyemplung dunia acting ternyata seru juga ya. Wah, terus ketemu lagi dengan kalau misalnya di Cameo Project yang kita bikin tuh komedi gitu, scripted gitu. Wah, seru banget nih. Explore lah dari 2012 sampai akhirnya sekarang masih itu 8 tahun berarti ya. 8 tahun explore terus. Berarti memang penting ya kayak untuk terjun langsung, ngalamin langsung. Gitu. Iya. Penting sih. Berarti Kak Reza tuh dari awal di Cameo Project itu udah langsung main film ya Kak ya? Sebelum lama di Cameo Project memang udah main film dari awal gitu ya Kak ya? Iya, jadi hampir berbarengan lah itu. Jadi habis syuting film pertama,
Terus abis itu langsung diajakin syuting Jokowi Basuki sama anak-anak Cameo. Habis itu langsung lah nyemplung bareng-bareng terus sama anak Cameo. Itu ngebum. Terus baru Desember 2012 tayang film pertama itu. Udah habis itu dunia actingnya terus sampai akhirnya tuh ada yang mention sampai akhirnya main sitkom Transmart ya betul. Terima kasih. Tugasnya Kak Reza nih, hafal. Iya, itu 2015 kalau nggak salah ya. Iya, jadi akhirnya ketemu masuk dari film gerbangnya dari film, terus abis itu lanjut ke TV. TV masuk ke TV itu dari 2015. Dari 2015 sampai akhirnya terakhir itu 2019. 2020 tidak ada TV. Udah cukup sih kayaknya. Nah, lumayan begah. Sesuai gak sih Kak sama ekspektasi Kakak nih sekarang nih ya, kondisi Kakak yang sekarang ya, sesuai gak sih sama ekspektasi Kakak pertama kali masuk di 2012 gitu ya? Mungkin mikir dulunya seru, enak gitu ya industri ini dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak muda banyak yang mengimpi-impikan jadi konten kreator atau pemain film dan lain sebagainya. Nah, sesuai ekspektasi itu gak sih Kak saat Kakak pertama kali mulai dan sampai sekarang gitu? Jujur di 2012 waktu itu semua ada gitu ya, maksudnya semuanya terjadi itu nggak ada ekspektasi apa-apa awalnya karena nggak expect keterima main film dan jadi pemeran utama pula, terus habis itu nggak expect untuk cameo project pun juga going viral gitu, memang emang nggak expect ke sana gitu sampai akhirnya wah ternyata seru ya, nyemplung seriusin. Nah waktu mulai seriusin ini yang cukup struggle ternyata bukan cuman hal yang untuk ngedapetin itu lagi susah banget sampai sekarang pun juga kami project kalau misalnya ditanya untuk bikin yang kayak Jokowi Basuki lagi kah atau bikin apa yang lain-lain yang ngebum gitu susah banget karena semakin banyak tantangannya juga gitu. Tapi ya dari 8 tahun yang kita belajar kita sempat sih berubah untuk bikin ya udah deh kita bikin apa aja deh gitu, nggak usah yang stick sama idealisme kita gitu, udah bikin apa aja. Setelah dijalanin pun juga ternyata nggak oke ya udah deh balik lagi ke core-nya kita gitu. Jadi itu masuk dalam satu fase proses lah katakanlah ya. Nah prosesnya di situ tuh di saat kita lagi ngerasanya kayak lagi ngerayap gitu ya, lagi ngerayap banget pelan banget. Terus kita lihat teman-teman kita tuh buset pada lari-lari amat gitu, wush, ya kan subscribernya, terbang. Betul. Masih Tapi kalau dia di sini ngerayap gitu. Nah, tapi kalau dalam oke, sorry Kak. Halo? Ya, lanjut Kak Vio. Oke, tapi kalau dalam segi misalnya kita sebagai content creator gitu ya Kak ya, itu kan untuk kita mempublish sesuatu gitu, untuk kita membuat karya gitu ya Kak ya, itu kan pasti sempat terpikir nggak sih Kak awalnya mungkin udahlah post aja apapun gitu, tapi ternyata sudah jadi content creator, ternyata kita harus mikirin juga etika-etika kita sebagai content creator, mungkin ada undang-undangnya gitu Kak. Awalnya nggak tahu tuh cameo project apalagi. Kalau ngomong kan main ngomong aja ngejeblak gitu. Nah, awalnya kita nggak ngerti sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi semakin ke sini kita ngelihat ya itu masuk dalam proses juga sih di mana waktu itu sempat dibully juga dan segala macam. Akhirnya kita mesti mengerti bahwa yang kita bikin itu harus kita bisa pertanggungjawabkan. Setuju. Nanti gini, lo mau bikin sesimpel bikin konten alay, tapi kalau misalnya lo bisa mempertanggungjawabkan statement yang ada di dalam situ, value yang di dalam yang kita bikin aman. Atau mau bikin yang konten yang
pinggir jurang sekalipun, selama lu masih bisa mempertanggungjawabkan dan stance-nya benar ya, maksudnya jangan sampai ngelanggar hukum. Karena kalau misalnya ngelanggar hukum itu udah beda lagi sih, itu udah pidana gitu. Ya kan? Nah, yang penting stance-nya benar, lu bisa mempertanggungjawabkan kata-kata lu atau konten yang lu buat dan menurut lo ya udah, ayo aja gitu. Ya silakan aja, sok-sok aja gitu. Nah, akhirnya kita belajar apa aja sih, koridor-koridor apa aja sih yang ya walaupun sekarang akhirnya banyak banget ya, karena kan UITE kan mau mempelajarinya tuh kayak sini apa semua ini gitu. Nah, tapi kita tuh beberapa konten kreator gitu ya, teman-teman, akhirnya mau nggak mau mereka di handphonenya mereka tuh harus ada file itu tuh, undang-undang UITE luar biasa khusus. banget nih. Harus teman-teman. Mungkin nanti Kak Reza bisa jelaskan lagi ya Kak ya, mengenai undang-undang ini ya Kak ya, ke teman-teman. Waduh, mesti buka lagi karena banyak banget. Ada yang memang oke, tapi ada juga yang karet. Nah, yang karet-karet kayak gini kan yang bahaya sebenarnya. Iya, benar-benar. Baik. Mungkin nanti akan dijelaskan ya Kak ya, ke teman-teman yang lainnya. Nah, sedikit lagi nih Kak, kita agak kepo-kepo nih. Silakan. Mungkin Kak Gio mau nanya apa Kak? Oh iya, boleh. Ini kenapa antusias banget nih kita nih? Banget nih kayaknya. Maaf nih. Oke. Nah, Kak Reza, Kak, untuk penasaran nih, untuk pertama kali gitu ya, kayak waktu di Cameo Project gitu ya, gimana sih untuk cara dapetin referensi, ya, untuk bikin satu konten, referensinya tuh apa, berapa lama nguliknya, berapa lama nyarinya, dan lain sebagainya, Kak. Idenya gitu, Kak. Oh, kalau misalnya ide sih ya, kalau ide itu udah pasti lahir dari keresahan sih biasanya. Lagi pengen ngomongin apa sih sekarang, atau lagi keganggu sama hal apa sih. Nah, dari situ biasanya ditampung, terus misalnya satu topik yang mengganggu, atau yang pengen banget di-share lah, misalnya. Ngomongin soal, let's say kesatuan, atau toleransi lah ya. Saya ngomongin soal toleransi, ya, kesatuan boleh. Nah, ini tuh kira-kira dari value ini, dari nilai ini, kira-kira bisa dikembanginnya kemana sih? Outputnya kemana? Outputnya kan kalau misalnya video, kita bisa bikin vlog, ya kan? Kita bisa bikin sketsaan, kita bisa bikin video musik, kita bisa bikin apalagi ya, stop motion pun juga kita bisa bikin misalnya. Pokoknya banyak banget. Nah, dari situ baru tuh biasanya ngulik-ngulik sendiri, kayaknya dijadiin stop motion lucu kali ya. Oke. Nah, habis itu baru kita mundur ke tim yang kita punya. Tim yang kita punya apa sih? Bisa nggak untuk bikin stop motion? Oh, ternyata bisa. Ya udah, sok aja bikin. Skripnya seperti apa. Jadi kayak gitu sih proses simpelnya gitu ya. Proses simpelnya kurang lebih kayak gitu. Selalu mulai dari apa yang tiba-tiba keluar gitu, kayaknya lagi pengen ngomongin ini lucu nih gitu, kayaknya seru nih ngelihat itu ngelihat tiba-tiba ada ngelihat motor jam 6 pagi marah-marah sama motor lain, jam 6 pagi udah marah-marah, maksimal marah-marahnya. Kira-kira apa ya, dia tidur tuh gimana ya, semalam tuh tidur apa, mimpi apa gitu. Nah, dijadiin sketsa, kayaknya lucu nih, bikinlah sketsa gitu. Nah, karena pasti apa yang kita rasain ya mungkin akan relate untuk beberapa orang, atau mungkin bahkan sampai relate ke banyak orang. Oke. Nah, Kak, waktu awal bikin idenya, kontennya, mau arahnya ke sini gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, positioning atau target dari penonton Cameo Project saat itu, bahkan sampai sekarang tuh gimana sih, Kak? Mungkin usianya, range usia, terus sudut pandang yang seperti apa yang mau dicapai atau yang mau diraih dan lain sebagainya, Kak. Kalau misalnya target audiens sih awal-awal kita itu tuh, awal-awal kita mapping banget tuh target audiens yang kita mau achieve itu siapa sih gitu. Akhirnya kan setelah 8 tahun udah kebentuk audiensnya. Audiens kita akhirnya adalah audiens yang memang bertumbuh bersama juga dengan kita. Jadi mau bikin apa aja kurang lebih, kalau misalnya memang dasar idenya adalah dari keresahan,
kurang lebih kayaknya sama nih gitu. Jadi makanya kenapa kita tuh agak susah bikin konten-konten kayak Chandra, let's say gitu ya. Bikin konten Ya. kampusnya kan dia banyak banget kan. Nah kita tuh bingung mau bikin, takutnya udah nggak relate kan. kayaknya kayaknya cara berkampusnya dulu sama sekarang beda deh. Terus habis itu mulai dari tempat pun juga susah. Hmm. Kalau dia kan enak, dia masih kuliah waktu itu ya. Hmm. Waktu itu dia masih kuliah, pasang kamera aja, terus habis itu semua yang terjadi di kelas dia capture dalam videonya dia. Jadi kebentuklah akhirnya audiensnya Chandra yang seperti apa. Nah, kita karena memang spesialis 25 tahun ke atas gitu ya, atau bahkan 35 ke atas, ya jadinya keresahan-keresahan yang keluar pun juga ya itu. Terus Hmm. habis itu akhirnya pun juga yang pengen diomongin ya nggak jauh-jauh dari program kerja gitu kan. Terus habis itu atau apalah kayak gitu. Jadi ya nggak banyak juga sih sebenarnya konten-konten soal yang politik dan segala macam. Tapi keresahan-keresahan yang kita sampaikan itu ya seumuran kita semua yang adalah 17 tahun. Oh, oke oke Kak. Nah, kita mau mulai masuk nih Kak. Kalau buat teman-teman di Pembahasan. sini yang mau buat konten ya, yang mau mulai nih di Instagramnya, di YouTube-nya dan lain sebagainya. Nah, kita mau Boleh. pertanyaan pertama nih Kak, yang paling penting ya. Modal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang content creator menurut Kak Reza? Mungkin cukupkah dengan percaya diri aja gitu ya, cukupkah dengan kreatif aja atau gimana menurut Kak Reza? Modal ya, waduh Mm-mm. modalnya apa ya? Kalau kalau gua sih ya, kalau gua yang harus gua punya adalah tim. Bukan berarti gua nggak pede kalau misalnya ngerjainnya sendiri, tapi mungkin kalau misalnya ada tim, gua punya bahan atau gua punya filter untuk tektokan. Misalnya, kalau gua sendiri, gua pasti waktu gua nemuin ide sesuatu pada saat gua modal itu, ya, buat gua mungkin itu keren banget. Tapi ada beberapa orang mungkin bilang, kayaknya kurang deh. Nah, waktu gue punya tim, itu akan di-shape. Hmm. Hmm. Di tim itu yang di-shape bersama dengan tim itu bukan cuma ide, ego juga. Hmm. Gitu. Nah, jadi kalau gue butuh tim. Gue butuh orang-orang yang bisa jadi filter gue. Gitu. Itu yang pertama. Di luar daripada itu, ya tim itu juga yang pasti mengisi hal-hal yang gue nggak bisa lakukan. Misalnya, gue bisa sih ngevideoin, tapi nggak bagus. Gue butuh videographer. Gue bisa sih ngedit, tapi seadanya. Ya udah, gue butuh editor yang lebih expert. Atau memang orang yang memang lagi pengen ngulik banget jadi editor ya, sok aja gitu. Gue bisa sih ngedirect misalnya. Gue bisa sih bikin skrip, tapi apa tapi gue takutnya, tapi gue nggak pede. Ya udah, cari teman yang bisa atau memang mampu untuk bikin skrip, paling nggak dia mau ngulik gitu sih. Jadi bukan cuma tim yang punya job desk yang beda-beda, tapi tim ini pun Hmm. juga bisa jadi filter gue. Hmm. Oke. Kalau sih Luar itu sih biasa. yang paling pertama sih menurut gue. Ya kedua, baru yang lain-lain ya mau ditambahin PD ya Pak, boleh. Terus habis itu mau ditambahin dengan kedewasaan juga bisa. Hmm. Biasanya pun juga kedewasaan itu juga lo dapat pada saat difilter sama tim lo juga gitu. Ya betul. Jadi poin utamanya adalah punya tim untuk kita bisa saling mengasah satu sama yang lain gitu ya Kak ya, untuk bisa saling menguji konten kita, pikiran kita dan lain sebagainya. Itu modal pertama menurut Kak Reza ya. Kita butuh orang lain, makhluk sosial ya Kak ya. Asik. Betul. Oke, lanjut Kak. Nah, terus tadi yang kita udah bilang modal awalnya. Nah, sekarang motivasi yang benarnya, Kak. Menurut Kak Reza gitu ya. Sebagai seorang content creator tuh perlu gak sih motivasi yang benar dalam berkarya? Atau maksudnya, iya, itulah motivasi yang benar dalam berkarya. Itu penting gak sih?
seperti yang tadi gue pernah Atau kita cuma mikirin motivasi, pokoknya biar kita kaya gitu ya, dan lain sebagainya. ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya memang lu punya motivasi itu, karena kan itu subjektif banget ya, maksudnya ya boleh lah, bebas lah, itu kan hidup lo misalnya gitu kan. Ya ini kan hidup gue maunya masuk YouTube, gue jadi content creator, gue mau ngejarnya duit, ya sok aja, tapi paling nggak at least lo tahu resikonya apa gitu. Setiap motivasi pasti ada resikonya, mau yang bisa dikatakan baik ataupun juga tidak baik ya gitu. Eh, pasti ada kendalanya lah ya. Nggak satu atau dua orang doang kok YouTuber yang akhirnya kena masalah karena konten-konten yang mereka bikin tanpa tanpa filter, mungkin yang tadi gue bilang, tanpa tip. Jadi waktu ada kayaknya lucu nih kita bikin prank misalnya gitu, tapi kan biasanya kan ide itu muncul pada saat ada brainstorming kan. Nah, waktu cuma sendiri doang, mungkin nggak ada yang brainstorming, ya buat dia ya seru sendiri aja gitu. Tapi kan buat orang lain enggak gitu. Tapi pada saat ada tim, nah di situ biasanya ke-shape gitu ide-idenya ataupun juga kontennya. Jadi motivasi lu boleh punya motivasi apa aja untuk memasuki apa ya, pekerjaan gitu, let's say. Kalau sekarang kita ngomongin adalah sosial media ataupun juga YouTube gitu. Tapi ya pasti ada resikonya, Bos. Benar deh. Nah, waktu kita mau ngeset apa yang kita mau bikin adalah satu hal yang menginspirasi, let's say, katakan satu hal yang positif gitu ya, yang membangun atau mungkin yang mengedukasi, lo package dengan hal-hal yang komedi lah atau apalah dan segala macam gitu ya. Itu bagus banget. Ada resikonya juga. Resikonya ya nggak banyak yang nonton mungkin, gitu. Tapi mana yang membuat lo bangga? Itu aja sih. Gitu ya. Kalau misalnya lo bisa bangga dengan lo lo ngeprank orang lain dan orang lain akhirnya tersinggung, mereka nyumpahin lo, atau nggak apa-apa juga kalau misalnya memang yang penting views gua naik, oke, sip, kalau gitu respect, nggak apa-apa, sok silakan bangga. Nah, memang lo bangga dengan hal-hal yang kayak gini nih, lo bikin yang resikonya mungkin penontonnya dikit, ya, niche banget, nggak banyak orang yang mau diedukasi, atau nggak banyak orang yang merasa kayak lo ngajarin gua tentang Indonesia, lo mau nilai gue dengan apa gitu, lo mau jejalin gue dengan apa gitu, gue gak suka, nggak banyak orang yang suka, nggak banyak orang yang setuju mungkin. Nah, tapi dengan hal yang ini yang lo buat, nah kalau misalnya memang lo bangga dengan ini, ya itu satu hal yang oke banget sih menurut gue. Oke. Nah, Kak, menurut Kakak gitu ya, sebagai pembuat konten gitu ya, tadi kan Kakak udah singgung sedikit ya mengenai etika gitu ya. Kalau yang penting adalah apa yang kita, menurut kita bangga sama apa yang kita berikan. Kita senang sama apa yang udah kita bikin gitu ya. Nah, ada etika tertentu gak sih menurut Kak Reza? Kalau dari Kak Reza sendiri gitu ya, kalau bikin konten, Kak Reza tuh lebih yang nggak mau kayak gini, nggak mau menyinggung seperti ini. Ada batasan-batasan tertentu nggak? Yang memang udah jadi pakemnya Kak Reza untuk setiap bikin konten tuh nggak boleh kayak gini pokoknya kita. Gitu. Kalau cameo sih ya, kalau cameo itu batasan etikanya itu pengennya sih nggak yang menyinggung. Tapi sekarang subjektif banget sih ya, menyinggung nggak menyinggung itu. Iya, Susah banget. Panji ngomongin kucing aja orang bisa tersinggung, kucing loh. Gua kucingnya enggak ya, Kak? Terus habis itu ntar ngomongin soal makan bubur ayam diaduk sama nggak diaduk bisa tersinggung gitu. Jadi udah garisnya itu udah rancu banget gitu. Tergantung situasi dan kondisi orang masing-masing kayaknya gitu. Tapi paling enggak yang tidak akan mungkin dilakukan sama cameo atau gua pribadi
creator adalah melanggar hukum. Itu udah pasti enggak. Oke, Gitu. mungkin agak ngebahas sedikit ya Kak. Tadi kan Kak Reza juga udah ada menekankan nih gitu mengenai idealisme dari yang mungkin sesuai gitu dengan apa yang pertama kali kita buat gitu. Karya kita harus begini misalnya gitu. Tapi kalau at this point nih Kak, dari Kak Reza Rangi sendiri gitu, ataupun maupun Cameo Project gitu ya, lebih memilih untuk mempertahankan idealisme gitu dari misalnya konten-konten yang Kak Reza buat gitu. Atau ya udah cari aman aja gitu. Karena kan kadang kita udah set nih, kita lebih suka konten yang begini gitu. Tapi belum tentu semua orang suka misalnya gitu. Atau ya Dan udah belum cari tentu semua orang tidak tersinggung gitu ya Kak Vio. betul. Ya. Bisa jadi ada Takutnya yang ada yang tersinggung dan lain sebagainya. mempersepsikannya salah misalnya gitu. Atau lebih ya udah cari aman aja lah, yang penting semua orang suka gitu. Karena kan kadang konten nih yang bagus itu belum tentu aman gitu kan Kak. Sedangkan konten yang aman itu belum tentu bagus misalnya gitu. Bagus sekali sih pertanyaannya. Kalau Cameo gitu ya, kalau Cameo memang berdasarkan dari ya itu tadi apa yang menjadi keresahan kita itu pertama. Terus habis itu kadang ada pertanyaan, ada itu tuh ada filter keduanya gitu. Kira-kira nih keresahan yang kita mau utarain itu menyinggung orang nggak ya? Itu pasti tuh. Nah, dari situ baru kita cari angle-nya. Kira-kira nih, kalau misalnya kita mau menyinggung hal ini, angle mana yang paling aman? Contoh gitu ya, paling simple deh. Kita waktu itu lagi zaman-zamannya ngebahas soal alay. Orang-orang ngebahas soal alay dan segala macam bla 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 gitu ya. Ada yang bahas, ada yang alaynya dipanggil, diajakin ngobrol dan segala macam. Nah, kita pun juga akhirnya kan banyak yang nggak banyak sih, tapi cukup heboh lah dan cukup menyulut. Emang kenapa kalau misalnya alay? Wah pokoknya cukup itulah cukup kisruh gitu. Nah akhirnya kita pengen angkat alay juga. Tapi kira-kira angle-nya apa ya? Nah kita bikinlah satu sketsa. Kita bikin sketsa di mana aku, Martin dan Steve ngomongin satu orang namanya Bobby, Ibob. Kita omongin Ibob, wah Ibob itu kerjanya alay, dia tiap pagi kalau misalnya habis mandi pakai baju norak banget, terus habis itu makannya jongkok sambil makan nasi kotak, terus habis itu tiap hari latihan di depan kaca tuh kayak gitu. Pokoknya kita omongin, kita bener-bener kita julitin gitu Ibob. Terus habis itu Ibobnya datang. Pas Ibobnya datang, "Weh, Bob, gimana? Apa kabar? Lo habis dari mana?" "Ya, gue habis dari Dahsyat nih," gitu. "Oh, habis jadi alay?" "Iya, gue habis jadi alay," gitu. Terus habis itu Ibob bilang, "Ya lumayan lah, dapat 50.000. Wih, pagi-pagi udah dapat 50.000. Kita pagi-pagi masih duduk-duduk aja nih, kita nggak dapat duit atau apa segala macam gitu kan. Terus habis itu udah kan. Terus si Ibobnya dapat callingan lagi gitu. Dia ngeliat handphone terus yang, sorry ya, gue kerja lagi ya gitu. "Oh iya, oke Bob, oke. Yuk. Sukses ya, thank you gitu." Udah dia cabut. Terus habis itu ngomongin lagi kan, ya jadi alay lagi, kerja lagi apa segala macam. Najis kita sampai kayak gitu. Nah, habis itu sketsa selesai, jebret. Di situ paling satirnya adalah bahwa yang alay sebenarnya siapa? Iya nggak sih? Ibob yang pekerjaannya alay gitu ya, dia kerja, dia latihan karena pekerjaannya itu, atau memang 3 temannya yang kampret ini bilang kerjanya bukan alay sih, tapi apa yang dia lakukan itu bahkan lebih nista daripada alay gitu. Ngosipin orang, terus abis itu orangnya datang lo berubah, muka 2, mau jadi apa gitu. Nah, jadi akhirnya wah kayaknya angle yang paling asik yang kita mau angkat adalah ini. Kayaknya alay gitu buat some people alay mungkin pekerjaan atau mungkin alay adalah karakter. Ya udah. Jadi kita pengen ngeliatin bahwa di dunia ini pasti selalu ada 2 sih. Ada orang yang punya pekerjaannya alay dan ada orang-orang yang memang karakternya alay. Nah, lu yang mana? Gitu. Nah, jadi angle akhirnya karena semuanya
karena pengen ngebahas soal alay, ya udah akhirnya kita bikinlah yang kayak gitu. Nah, itu aman kan, tanpa harus menyudutkan satu sama lain. Gitu. Ya, itu salah satu contohnya lah, salah satu contohnya. Rame nggak yang nonton? Enggak dong. Yang rame adalah saya yang ngajakin ngobrol alaynya, atau yang ngajakin ngobrol artis yang ngatain alaynya gitu. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Sabar Kak, sabar gue dari tadi emang. Terima kasih Johan Christian ya, terima kasih. Iya. Ini ada yang nanya nih, Ya, Kak nih, Reza benar nih. nih, Kak Vio. Baru aku Dari, mau bacain. mungkin dari Alif ya, Alif Nur Ramanda nih. Kak mau nanya deh, zaman sekarang kan udah banyak banget konten yang isinya hampir sama. Bahkan ada konten yang isinya itu cuman mentingin keviralan. Nah, gimana sih cara kita biar punya isi konten yang sama, tapi dengan konsep yang berbeda? Terus gimana cara kita ngenalin konten yang baru kita buat ini, Kak? Gitu. Karena saingannya susah banget. Gimana Gue tuh, setuju. Kak Reza? Saingannya susah sekali, itu gue setuju. Mungkin kalau misalnya diibaratkan gitu ya, YouTube itu sekarang kayak lo lagi masuk ke supermarket, terus habis itu lo jalan ke satu koridor. Taruhlah konten yang kita bikin adalah konten susu misalnya gitu ya. Konten susu. Masuk nih di koridor susu. Nah, di koridor susu ini konten-konten susu-susu yang banyak itunya yang banyak views-nya itu ditaruh paling depan. Jadi kalau misalnya orang lewat gitu ya, yang mereka lihat pertama itu. Nah, konten-konten kita mungkin konten susu yang ditaruhnya di belakang-belakang gitu. Memang susah banget untuk di-grab sama orang. Tapi ya it might be lah, mungkin di satu momen kali ya, akan dapat kliknya. Tapi kan ya itu dia, balik lagi ke motivasi kali ya. Waktu kita bikin ini nih, kalau misalnya memang mau nyarinya viral terus, ya dan tanda kutip berarti kan AdSense-nya oke ya, kalau misalnya views-nya banyak gitu ya. Karena kan YouTube itu kan, mungkin teman-teman udah pada tahu, per 1.000 view itu kan hampir $1. Jadi kan kita udah bisa tahu tuh kalau misalnya ada dari satu video itu yang nonton 1 juta penonton, itu berarti ada $1.000 lah kurang lebih yang akan ditransfer gitu ya, $1.000 kan lumayan gitu. Nah, cuman kalau misalnya objektifnya atau tujuannya adalah viral, ya itu tadi kita jadinya bikin konten yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan viral gitu. Karena percayalah, Cameo bergerak di yang tidak viral. Itu ya, kita akhirnya mesti mengakui bahwa kita juga kita susah sekali kalau misalnya mau hidup dari AdSense, karena kita mesti viral supaya penontonnya banyak, dan saingannya sekarang tambah banyak. Lah, makan bakso aja bisa 40 juta yang nonton. Makan bakso, lu mau ngalahinnya gimana coba gue tanya? Mau gimana caranya? Lu bikin konten apa lagi selain makan bakso yang kira-kira bisa lebih dari 40 juta? Gue rasa Diwan kalau misalnya bikin ikat tali sepatu pasti bakalan viral, yakin gue. Jadi harusnya sih kayaknya objektifnya nggak sana. Tapi objektifnya adalah apa yang kita mau buat dengan YouTube kita, dengan YouTube channel kita. Salah satunya nih, mungkin ini gue punya sudut pandang lain. Yang kita punya, atau YouTube channel yang kita punya ini sekarang, ini bukan cuma sekedar YouTube channel yang dapat pemasukannya dari AdSense doang, ataupun juga dari brand. Banyak orang yang mereka kejar bahwa pokoknya subscriber naikin, views naikin, ntar brand masuk. Itu oke. Tapi di luar daripada itu, ada satu sudut pandang lain di mana kayak sekarang nih, OTT lagi nyari gitu ya. Kan OTT banyak banget sekarang, ada WeTV, GoPlay, ada Genflix, Maxstream, ada Vision Plus, ada belasan OTT yang mereka lagi nyari di YouTube konten-konten yang oke. Bukan konten-konten yang banyak penontonnya ya. Karena mereka tahu, ya, yang punya OTT ini adalah orang-orang yang punya TV.
Jadi mereka nggak bakalan nyari artis TV. Ya artis TV mereka udah punya di TV-nya mereka. Gitu. Jadi mereka lagi nyari di YouTube konten-konten yang oke. Penontonnya nggak banyak, nggak apa-apa. Tapi yang buat mereka kayak, wah ini nih, gitu. Nah, ini kan satu point of view yang baru, gitu. Ini menurut gue ini adalah peluang di mana konten-konten kreator yang tadi gitu, yang beda gitu, yang bukan pengen viral-viral aja, tapi memang konsentrasi di kontennya mereka, yang mereka bangga sama kontennya mereka, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan kontennya mereka, gitu. Nggak mungkin OTT ini akan ke Ferdian Paleka, nggak mungkin. Kecuali kalau misalnya Ferdian Paleka bikin konten yang oke, gitu, untuk comeback-nya dia, itu oke banget. Nah, jadi bukan cuma masalah AdSense dan brand aja di YouTube itu, tapi ada hal lain. Ini baru satu hal, belum lagi ntar yang lain banyak. Nah, jadi bangunlah channel kita yang oke. Cameo Project nggak akan mungkin punya kesempatan kerjasama dengan OTT. Menurut gue ini sih luar biasa sih. Ini kebaikan Tuhan lah. Karena akhirnya kita kerjasama dengan satu OTT yang oke gitu, yang mereka percaya karena mereka udah ngelihat konsistensi kita bikin konten ya, di luar dari konten-konten yang sampah yang kita udah bikin, apalah tipe-tipe orang karaoke dan segala macem. Tapi ada juga konten-konten yang kayak series yang kita bikin atau short movie yang akhirnya mereka, oh ini nih genrenya kita nih, ini genre OTT-nya gua. Oke, Cameo mau nggak bikin kayak gini? Yuk, bikin 8 episode yuk. Angkanya lumayan. Lebih gede daripada AdSense dan juga brand yang mereka kasih. Karena kan kita udah kerjasama sama brand udah lumayan banyak lah 8 tahun ini. Makanya ya oke gitu. Nah, yang ditawarin sama OTT ini jauh. Nah, jadinya di sini kita ngeliat bahwa wow, ini peluang baru lagi gitu, dan ini bisnis model yang baru lagi gitu, yang mungkin apa ya dikasih kesempatannya kita bahwa mereka bisa ngelihat dari konsistensi ya, ide-ide ataupun juga konten-konten yang kita buat, yang tadinya kita pikir penontonnya dikit banget sih, ya ampun gitu, ini sedih banget sih, syuting 2 hari, ngedit 3 hari, bikin skripnya 3 hari, 8 hari ini jadinya cuma 30.000 penonton. Sih ya, OTT ini ngelihat konten-konten yang itu tuh, yang 30.000 penonton itu, akhirnya kita kayak wah gokil. Itu sih, jadi bukan soal AdSense doang kok, bukan gitu. Wow, sampai terpukau loh, sampai bingung mau ngomong apa, Kak. Sampai mau dengerin terus soalnya. Oke. Nah, oke Kak, kita balik lagi nih Kak. Nah, kalau dari Cameo Project sendiri ya Kak ya, pernah nggak sih ada konten yang jadi masalah? Atau yang pernah dilaporin, atau yang justru masyarakat tuh resah karena konten dari Cameo Project? Kontroversi lah. Oh ada banget. Boleh cerita nggak tuh Kak? Maaf nih, tapi sebelumnya, William Kenneth, kenapa saya kaget ngelihat profile picture Anda ya? Oh itu virtual background lagi, kurang aja. Oke. Ada konten-konten yang cukup bikin heboh lah, yang membuat kita dibully. Konten-konten yang politik sih udah pasti lah ya, kalau misalnya politik mah ya udahlah gitu. Nah, ini sih bukan politik nih, satu konten ini bukan politik, tapi cukup heboh kemarin, bukan kemarin sih, tapi udah lumayan lama lah, 2 tahun lalu, 2019 apa 2018 gitu. Waktu konten kita ngomongin soal Kapten Vincent. Oh itu heboh banget tuh. Kita dibully 3 hari. 3 hari, iya. Tapi hari keempat udah bener-bener hilang sih, bener-bener nggak ada lagi gitu.
Hmm. Nah, itu masalah sudut pandang sih. Jadi kesalahpahamnya, gue bilang itu salah paham. Kesalahpahamnya adalah kita pun juga nggak cukup peka untuk melihat bahwa ini akan berdampak cukup besar terhadap Kapten Vincent juga. Tapi Kapten Vincent pun juga mungkin juga nggak menyadari bahwa apa yang dia buat juga akan berdampak juga gitu. Jadi sama-sama salah paham sih menurut gue. Nah jadi buat kita waktu kita bikin adalah maksud dan tujuannya adalah edukasi, karena ada hal-hal yang harusnya buat kita adalah untuk ngomongin soal pesawat, aviasi dan segala macam kita mesti sangat hati-hati sekali gitu. Nah, tapi kan sudut pandangnya memang beda gitu. Jadi memang ini bersudut pandang sih. Jadi gue pikir ya udah deh. Akhirnya pun juga kita udah sama-sama itu sih minta maaf gitu ya. Langsung ke orangnya, dan akhirnya pun juga udah selesai. Nah, itu adalah contoh di mana buat kita pikir nih aman. Karena kontennya edukasi kok gitu. Tapi ternyata tidak gitu loh. Nah, itu aja masih kena gitu. Maksudnya kita pun juga masih kena. Ya apalagi yang memang nggak ada filter ini dari awal, itu udah gitu. Kalau untuk Lumayan. konten sendiri ya Kak, yang misalnya konten yang tidak tidak menyangkut dari pihak lain mungkin gitu Kak. Karena kan itu kadang ada agak sensitif gitu kan, seperti Kak Reza tadi bilang. Kalau konten yang memang kita sebenarnya cuma untuk fun doang misalnya gitu Kak. Tapi ternyata pasti nggak sedikit juga gitu orang yang pasti ada komen-komen negatif misalnya gitu. Nah kalau ada yang komen negatif gitu Kak, karya-karya, konten-konten yang Kak Reza buat, padahal sebenarnya nggak menyinggung gitu. Nah itu Kak Reza cara nyikapinnya gimana sih Kak? Komen-komen negatif biasanya kita filter sih. Komen negatif mana yang paling parah ya. Nah yang paling parah itu kita pin biasanya. Jadi paling atas. Jadi karena kan gini ya, menyikapi komen negatif nggak bakalan ada habisnya, Mau sampai kapanpun pasti bakalan ada. Mau sampai kapanpun, mau sebagus apapun video lo, pasti bakalan ada yang nge-dislike. Pasti bakalan ada. Jadi lu mau bikin apapun lah, lu mau posting konten apapun, pasti ada aja tuh jualan premium Netflix gitu atau Spotify, pasti ada gitu. Jadi itu sama aja. Jadi komen-komen negatif kita biasanya nggak fokus ke sana, dan komen-komen positif pun juga kita filter. Maksudnya filter tuh gimana ya? Lebih ke ini sih, lebih ke kalau misalnya memang kritiknya bagus, wah kita point out, kita balas tuh. Wah thank you, oke. Nah kritik yang bagus tuh gimana? Kritik yang mereka ngasih tahu nih, mereka ngasih tahu apa yang mereka nggak suka, mereka kasih tahu juga apa yang mereka suka, mereka kasih tahu caranya bahkan. Lo harusnya bikin kayak gini nih, waktu di sini, ini, wah itu kita respect banget. Itu kita respect banget. Tapi kalau misalnya konten-kontennya kayak sampah, oke, shit, kita balas gitu doang. Kayak gitu, karena itu kan ya udahlah, itu nggak bakalan selesai lah yang kayak gitu-gitu, itu nggak bakalan selesai. Gitu. Jadi justru malah kita respect kritik-kritik yang benar-benar, berarti mereka concern banget kan, berarti kan mereka benar-benar nontonin dan mereka benar-benar mempelajari, mereka share apa yang mereka tahu, itu kita hargai sih. Gitu. Ya, kalau misalkan ya Kak, ada komen negatif itu gitu, kan responnya Kak Reza udah dijelasin tadi gitu, kita malah mungkin terbuka gitu dari kritik-kritik negatif gitu. Tapi ada juga nggak sih Kak mungkin batasan-batasan gitu ya dari setiap komen apa gitu yang mungkin membuat Kak Reza tuh bakalan sampai ke ngelaporin gitu ke pihak yang berwajib misalnya gitu. Komen yang bagaimana gitu. So far sih nggak ada ya, sampai sekarang pun juga maksudnya nggak ada. Ya mudah-mudahan sih nggak ada terus gitu, karena kita nggak pengen juga ngelaporin kita tuh pokoknya cukup
cukup bebas lah lo mau komen apa. Karena kan toh juga, ya itu juga pakai akun-akun lo gitu. Ya kalaupun memang lo pakai akun alter gitu ya, ya udah sih gitu. Ya berarti kita juga punya apa? Punya tanggung jawab, punya apa ya? Wewenang untuk tidak menyikapi gitu. Ya kan? Kita punya pilihan untuk bodo amat. Dan atau memang ya tadi kita bisa memilih untuk kita tersinggung dan kita jawabin satu-satu yang akhirnya akan merubah mood lo seharian gitu. Jadi pilihannya di kita karena ya filternya yang kayak gitu-gitu ya udah pasti kan di kita ya. Jadi lo milih apa nih? Lo milih memang seharian itu lo bakalan kacau banget karena lo ngejawabin yang hal-hal yang kayak gini, yang toksik-toksik ini. Kecil-kecil sih, tapi kalau misalnya banyak, gitu, lumayan pusing juga gitu. Atau bagaimana? Atau lo mau bodo amat, lo nggak mau lihat, ya udah mending gue pikirin lagi, gue modal lagi, gue pikirin lagi, ya kira-kira ide apa ya yang lebih bagus daripada kemarin gitu. Gitu sih. Oh iya, Kak, seputar konten creator nih Kak ya, ada yang nanya juga nih Kak, dari Christophorus Kevin. Kak Reza mau tanya dong, menurut Kakak perlu nggak sih batasan umur kayak video ini buat 17 ke atas gitu? Atau ini sensitif, perlu nggak sih? Soalnya akhir-akhir ini aku kan jadi MOD di live suka ada orang aneh-aneh komennya, sama juga kadang risih Kak, ada bocah yang nggak ngerti, tapi ngomong itu bagaimana Kak? Oke, ya susah nih. Susah banget karena itu tanggung jawabnya orang tua masing-masing ya. Karena karena ya tolonglah orang tua jaga anak-anaknya gitu untuk mereka nggak ngomong-ngomong ngebacot kasar. Terus habis itu kalau misalnya lo mau berantem sama suami atau sama istri gitu ya, nggak usah pakai bacot-bacot kasar supaya anak-anak nggak bisa belajar itu gitu. Nah, jadi gua rasa itu takarannya udah takaran rumah gitu. Jadi kalaupun memang lo mau bikin konten tiba-tiba nih ya konten ini akan melibatkan minuman-minuman keras misalnya gitu. Ya udah itu dikasih tahu aja 17 tahun ya itu di awalan ataupun juga di judul juga bisa. Tapi kan itu cuman ya sebatas kayak apa ya? Ya itu concern dari kita aja. Sebenarnya kalau misalnya sebagai content creator lo nggak mau taruh pun juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena kan ya lo tahu kalau misalnya gua follow dia berarti kan ya gua nonton ya berarti gua mau nonton konten-kontennya dia. Tapi gua mau percaya atau tidak, gua mau suka atau tidak kan itu terserah gua. Kalau misalnya gue mau follow misalnya satu konten kreator A gitu ya. Kontennya bagus nih. Ya udah gue subscribe. Terus habis itu besok-besok ternyata nggak bagus ya, nggak cocok. Ya udah gue unsubscribe. Kalau misalnya gue masih tetap subscribe berarti kan gue berharap ada konten-konten bagus lagi kan. Ya udah cari aja terus. Tapi kalau misalnya lo suka atau enggak, lo mau apa? Lo mau kasih kritik atau enggak itu kan pilihannya di kita. Gitu sih. Jadi kalaupun memang mau tambahin dengan 17 plus lah, 18 plus 21 plus bebas sih. Tapi itu balik lagi ke ya nggak dipasang pun juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada anak-anak tiba-tiba yang ngebacot terus habis itu nonton YouTube-nya siapa gitu misalnya kami ya harusnya filternya ada di orang tua karena harusnya anak-anak di bawah umur di YouTube itu didampingin orang tua gitu sih. Oke, Kak. Oke, Kak Vio, lanjut, Kak. Mungkin kita masih seputar, ada yang nanya nih Kak, kita mungkin boleh dibahas dulu kali ya, karena kita masih membahas konten creator nih. Kak mau tanya, kakak tahu Cameo Project nggak? Itu kayaknya bukan pertanyaan ya, pernyataan kayaknya itu. Konfirmasi. Oke, nah oke. Sekarang aku udah gantian yang bacain pertanyaannya nih Kak. Boleh, dari Kak, Mutiara. Jadi poin ini sih bagus nih Kak. Mungkin tadi udah beberapa kita singgung, nah, cuma mungkin Kak Reza bisa jawab dengan lebih detail, lebih dalam ya Kak. Jadi poinnya adalah ada dua kubu nih Kak. Dari sisi konten kreator
biasanya berpikir bahwa menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, sehingga jadi nggak mikirin konten-kontennya mereka, ya. Nah, justru sebaliknya, di sisi lain ada yang justru mematikan kebebasan berpendapat gitu ya, sehingga kita jadi susah untuk mengeksplor kemampuan kita dan lain sebagainya. Nah, dari kakak nih, menyikapinya seperti apa nih kak dari sisi konten kreator? Jadi di satu sisi konten kreator atau ada orang yang justru menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sehingga kurang dewasa dalam memberikan kontennya, memberikan pendapatnya. Justru di sisi lain ada yang justru ya lu nggak boleh terlalu bebas sehingga bisa berpendapat dan berkarya gitu kak. Itu tricky sih, tricky. Karena kalau misalnya gua gitu ya dari sisi industri kreatif gitu misalnya, gua kreativitas itu ya jangan dibatasin. Namanya juga kreativitas gitu kan ya. Kalau misalnya kreativitas itu udah dibatasin berarti kan susah mikirnya. Tapi sebagai manusia kita harus punya ya etika tadi gitu. Jadi filternya harus di gua juga sendiri sih kalau gue ya. Gue cukup setuju untuk bebas berpendapat. Tapi gue juga setuju dengan mengemukakan pendapat itu ada caranya gitu. Nah, jadi lo mau bebas ya boleh, tapi tetap ada norma dong gitu kan. Tetap ada caranya, ada rules-nya gitu. Karena kan kayak main game nggak ada rules mana seru gitu. Ya tetap dalam kehidupan ini ya kita butuh rules itu juga supaya seru gitu. Nah, jadi gua kalau misalnya mau bikin ide apapun biasanya bebasin tuh untuk misalnya sama tim gitu ya, bebasin, yuk kita bikin apa, buas, bebasin. Nah, ntar abis itu kita filter sendiri, filter makin mengecil. Oke, kayaknya ide-idenya yang memungkinkan, yang asik, yang bisa diproduksi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru ntar kita minimize lagi, kira-kira dengan tim yang kita punya, kita bisa bikin nih, kita bisa bikin 1, 2, 3. Oke, dari 3 ini coba kita kecilin lagi. Kira-kira dengan talentnya kita doang nih, gitu. Dengan yang main cuman kita doang, kita bisa bikin apa? Kita bisa bikin ternyata cuma 1 yang bisa kita bikin. Kita nggak perlu keluar duit lagi, yang main kita aja itu dulu. Gitu. Jadi ya filter diri sendiri kayaknya yang butuh diperbanyak kayaknya ya, bukan filter di Instastory gitu. Jadi filter diri sendiri justru mulai gitu. Oke. Itu sih. Baik, thank you kak. Nah, dari tadi kita udah ngomongin tentang konten kreator ya. Nah, sekarang kita mau ke sudut pandang yang netizen nih, Kak Vio. Setuju. Nah, gimana nih, Kak? Apa yang mau ditanyain kalau dari sudut pandang netizen, Kak? Oke, jadi kan mungkin banyak nih teman-teman yang pastinya sih menurut kita udah jadi netizen yang budiman dan bijaksana. Asik. Siap. Betul, tapi kita sebagai netizen pun tentunya harus ini ya, harus paham gitu. Nah, kita mungkin nanya nih, mungkin Kak Reza lebih tahu gitu. Perlu nggak sih Kak, kita sebagai netizen nih untuk berkomentar gitu di suatu platform milik orang lain gitu? Perlu nggak sih kita paham mengenai undang-undang dan etika gitu? Takutnya hal itu kita niatnya untuk berkomentar dan mengkritik, tapi malah nanti mungkin bisa jadi bumerang gitu. Ya kayak gitu tadi. Gue pun juga berpikir bahwa untuk berpendapat ya bebas-bebas aja, bebas. Lo kebebasan berpendapat ya bebas. Tapi ya itu yang harus kita tahu, ya harus ada batasan-batasan hukum yang kita juga mesti mengerti gitu loh. Jangan sampai kebebasan berpendapat lo malah jadi melanggar hukum gitu. Mungkin Kak Reza bisa jelasin sedikit Pak, Kak, yang tadi kita sudah membahas mengenai Undang-Undang ITE misalnya gitu.
Undang-undang ITE. Let's say yang paling itu aja sih kali ya, yang paling garis besarnya adalah lu kalau misalnya mau komentar gitu ya, kita mau komentar boleh, tapi jangan sampai kita ujaran kebencian. Misalnya lu memprovokasi di kolom komen, itu nggak boleh gitu. Terus habis itu memfitnah nggak boleh. Terus pokoknya hal-hal yang seperti itu udah pasti nggak boleh. Apalagi hoax gitu kan ya, lo kasih tahu kalau misalnya wah ini orang ini pernah nipu gua apa segala macam gitu. Itu nggak boleh, itu bisa kena. Dan waktu di capture walaupun lo tiba-tiba log Instagram nggak ngaruh. Pasti bakalan bisa ketahuan ininya lagi ada di mana. Dan karena akhirnya lo matiin handphone, itu pun juga nggak ngaruh. Tetap bisa di-trace, tetap bisa di-track, lo itu ada di mana saat itu juga gitu. Jadi bisa dikejar gitu. Makanya hal-hal kayak gini kalau misalnya memang nggak perlu gitu ya, karena waktu disamperin pun juga kayak Om Deddy deh. Om Deddy berapa kali tuh nyamperin orang-orang netizen yang ngomongin soal anaknya lah, ngomongin soal pacarnya lah, atau ngomongin soal apa, banyak banget lah pokoknya yang menghina itu disamperin, yang mereka bisa lakukan adalah minta maaf doang, maaf, terus habis itu bilang iya nggak, cuman bercanda. Ya ampun, terus itu gue merugikan banget gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah ya udah suruh si Om Deddy malah suruh minta maaf sama orang tuanya pun juga akhirnya mesti sujud minta maaf gitu kan, harusnya kan nggak perlu gitu ya kan. Gue nanya sama Om Deddy, lu doyan banget sih, maksudnya bikin kayak gitu tuh doyan gitu, maksudnya kenapa sih? Pertama, gue mau mengedukasi orang-orang bahwa this might happen to you kalau misalnya lu nggak bisa mengkontrol jari. Yang tadinya cuman iseng doang, mungkin ya pada saat lo mau ketik itu lo udah mood lo udah nggak asik karena tadi pagi ada hal apa gitu yang membuat lo akhirnya nggak asik, akhirnya lo limpahkan gitu ya, lo buang semuanya di komentar di salah satu postingan gitu. Nah, tapi akhirnya komentar yang lo lempar itu di salah satu postingan bisa membuat lo dipenjara bahkan gara-gara itu. Dan akhirnya apa? Ya lo nggak bisa mempertanggungjawabkan juga. Ya kan? Yang lo bisa lakukan adalah maaf, minta maaf, klarifikasi. Kayak gitu. Jadi ya buat apa? Buat apa? Yang mendingan diem aja. Toh juga kita juga nggak tahu-tahu amat gitu soal hidup orang itu. Ngapain kita komentar? Mendingan komentarin diri sendiri karena kita tahu diri kita sendiri seperti apa. Baik. Gitu. Oke, nah mungkin kita masih membahas seputar netizen ya Kak ya. Nah netizen ini kan kadang mereka saking bebasnya gitu beropini gitu, kadang kan bisa melukai gitu, kadang kan perasaan satu sama lain gitu. Mungkin kritiknya terlalu negatif dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin Kak Reza tahu nggak sih ya kenapa netizen-netizen itu, atau mungkin faktor-faktor nih yang menyebabkan kenapa dia komennya negatif-negatif terus gitu, ataukah menjatuhkan orang terus gitu. Apakah karena nggak cocok sama kontennya, atau dia nggak tahu benar atau tidaknya, gitu Kak. Atau dia sebenarnya cuma cari sensasi aja. Mungkin pengen cari sensasi aja, tapi gue juga nggak tahu. Tapi kalaupun memang apa yang ngedrive orang itu untuk keluarin satu hal yang negatif, mungkin ya karena hari itu gitu ya terlalu banyak negativity aja gitu yang dia terima. Mungkin ya, gue sih nggak tahu sih. Kadang tuh gue gitu tuh, kalau misalnya gue udah dari pagi tuh yang gue konsenin adalah handphone, terus ngeliat berita ini, berita angka ini udah semakin naik, kucing gitu. Akhirnya gue kesel sendiri. Jadi akhirnya seharian itu terhadap apa aja gue bisa marah loh. Ya kasihan anak-anak gue gitu. Jadi bahkan pas gue udah marah sama anak gue mikir kayak, ih kenapa gue marah ya? Ya ampun gitu. Akhirnya gue mesti minta maaf. Akhirnya gue nyesel sendiri. Gitu. Nah
itu aja gue bisa langsung rasakan gitu kerugiannya. Apalagi kalau tiba-tiba gue limpahkan kemarahan gue itu yang tidak beralasan ke sosial media orang dan orang itu tersinggung dan habis itu ngelaporin gue, sangat bisa terjadi. Dan akhirnya dari hal yang konyol yang menurut gue, dari hal yang konyol jadinya merugikan semuanya gitu, khususnya keluarga. Tapi ada beberapa juga ya Kak, mungkin yang memang karakteristiknya gitu. Dia tuh setiap ada orang dia akan komen negatif misalnya gitu. Mungkin karena dia dulunya pernah dibully sama teman-temannya, terus dia kayak membuli lagi orang lain lagi. Nah, untuk menyikapi hal itu tuh lebih baiknya tuh gimana ya Kak? Wah, kalau misalnya kayak gitu sih, mana ya? Gue sekolah tuh gue dulu dibully gue. Dan karena itu akhirnya gue tumbuh sebagai anak yang di masa-masa SMA itu gue nggak percaya diri. Karena gue nggak percaya diri, terus habis itu berkecamuk di situ. Akhirnya ngumpul. Sampai akhirnya gue yang kayak, kenapa gue harus merugikan diri gue sendiri gitu ya. Waktu gue dibully, harusnya gue bisa memilih untuk gue tidak menghiraukan, ya kan? Jadi semuanya itu harus ada di gue, semuanya itu filternya itu harus ada di gue. Gue nggak bisa mengharapkan orang untuk nggak ngebully gue, nggak bisa. Itu sama aja mengharapkan orang untuk dia ngasih lo duit tapi lo nggak kerja gitu. Kayaknya susah deh. Karena lo harus bersiap-siap dengan orang akan ngebully lo. Percayalah. Dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk apa ya, bully fisik lah atau enggak. Misalnya apa di dunia pekerjaan apalagi gitu nanti. Wah, lo akan ketemu dengan bos-bos mungkin ataupun juga atasan-atasan lo yang kayak, ini orang udah nggak tahu apa-apa, ngomongnya gede banget, terus habis itu ngejelek-jelekin gue, itu pun juga dibully. Gitu. Lu nggak akan bisa membuat mereka semua itu nggak ada. Tapi lu bisa mengantisipasi itu dengan, ya, lu punya filter yang oke, punya kedewasaan yang oke dalam diri lu. Lu tahu siapa diri lu. Gitu. Kalau misalnya kita udah tahu siapa diri kita gitu ya, orang lain mau bilang apapun juga lu kan udah gak peduli karena lu tahu diri lu siapa. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Gue kalau misalnya udah bercanda sama Uus dan Gilang terus sampai situ dan segala macam gitu ya, wah bercandanya tuh udah parah banget. Tapi mungkin karena kita udah berdamai dengan itu semua gitu ya, udah berdamai dengan diri kita sendiri khususnya gitu ya. Jadi hal itu udah it's nothing, it means nothing. Karena itu mungkin menjadi latihan buat gue bahwa di luar sana akan jauh lebih parah lagi omongan-omongan orang. Iya kan? Kalau misalnya gue nggak melatih diri gue dengan itu, dengan saling mencela gitu, habis itu kalau misalnya lo dicela, ya lo cela balik lah. Kalau nggak bisa, lo belajar untuk mencela balik. Gampang kok. Lo lebih gampang belajar untuk mencela balik daripada belajar BJJ. Belajar BJJ itu susah banget. Gitu. Jadi gue rasa itu jauh lebih asik gitu. Lo melatih mental kita latih dengan pertemanan kita gitu. Jadi kita juga belajar bahwa nggak semua hal itu yang kita dapat semuanya itu enak dan semuanya positif. Enggak, kadang-kadang lo mesti telan bulat-bulat yang negatif. Ya, nggak semuanya enak. Kadang-kadang lo mesti terima. Dan bahkan lu nggak bisa apa-apa lagi gitu ya, mau nggak mau lu cuma bilang iya doang, lu terima. Untuk apa? Supaya lu melatih diri lu menjadi lebih baik gitu doang. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya Kak ya untuk seorang orang yang mungkin dia pernah dibully, terus gue makanya mau bully orang lagi gitu, karena gue pernah juga dibully gitu. Iya. Sama gue waktu itu pakai narkoba karena gue bilang keluarga gue broken home. Buat gue itu cuma alasan doang. Karena memang gue pengen pakai narkoba aja. Keluarga gue memang broken home. Tapi itu bukan alasan, bro. Bukan gitu. Lo masih bisa memilih untuk tidak pakai narkoba walaupun keluarga lo broken home.
nggak bisa membenarkan cara yang salah gitu ya Kak ya? Kebenaran aja. Salah mah salah aja. Kalau Iya. misalnya lu di luar sana banyak pembuli, ya lu harus terima bahwa di luar sana banyak pembuli. Gimana caranya? Ya perlengkapi diri lu aja. Ya kan? Melatih sendiri di kaca, depan kaca. Gitu. Jadi semuanya lah, perbendaraan perbanyak gitu. Diem lu, mulut lu bologam misalnya gitu. Ya lu latih aja terus. Latihan aja terus. Siapa tahu kepake, siapa tahu kepake. Oke Kak. Berarti intinya kalau untuk menjadi netizen yang budiman itu berasal dari diri sendiri ya Kak? Kontrol diri, gimana caranya mengontrol, ke sosial media, nggak ke orang, tapi kita pikir lagi, itu hal yang benar atau tidak kita lakukan, gitu ya Kak ya berarti ya? Iya, kalaupun memang kita memilih untuk kita tetap melakukannya, ya kita harus tahu bahwa, kita harus sadar bahwa ada resiko yang kita akan terima. Ya, resikonya baik atau tidak, ya itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang kan. Kita akan ada di mana 5 tahun dari sekarang, itu tergantung dari langkah mana yang kita putuskan saat ini gitu. Sama aja. Luar biasa. Baik, kalau begitu Kak Reza. Mungkin kita moving forward nih ya. Kita membahas segmen nih Kak. Disordered, dari sudut pandangnya Kak Reza nih. Nah ini kita mau main game sekarang ya Kak Vio ya. Tadi udah serius-serius, sekarang kita udah akan menempatkan berasa Kak Reza ya, mau di akhir acara. Betul. Kita akan menempatkan Kak Reza di kursi panas nih. Kak Reza harus memilih satu dari 2 pilihan. Oke, mungkin jawab cepat ya Kak Reza. Oke. Aduh, gue paling buruk bermain game sih, paling buruk loh. Oke Kak. Sosial media sebagai hobi atau karir? Hobi aja sih. Oke. Solo karir atau cameo project? Waduh. Mungkin harus keringetan nih Kak Reza nih. Dua-duanya bisa. Maksudnya kan gue kalaupun memang nanti gue solo karir kan bukan berarti nggak cameo project gitu kan. Justru malah bisa saling mendukung. Itu susah banget tuh pertanyaan sih. Gimana sih? Kak, ini ada peraturan tidak boleh abu-abu, Kak. Tidak boleh abu-abu. Gua cameo karir. Apa ya? Ya, yang aman lah, cameo project lah. Nah, luar biasa, Kak. Oke, layar lebar atau YouTube? Layar lebar lah. Oke. Jadi YouTuber atau selebgram? Nggak dua-duanya. Nggak mau. Harus pilih, Kak. Salah satu, Kak. Gue mau jadi selebgram karena gue lagi latihan tuh. Gue kalau misalnya dikirimin makanan itu, gue selalu bilang tuh yang kayak jujur ini enak banget gitu. Gue lagi latihan. Reviewer ya. Gitu. Rasanya mau meninggal gitu. Siap. Oke. Oke, Kak. Thank you nih seru-seruannya, Kak. Nah, sebelum kita akhiri nih, Kak, ada pertanyaan terakhir, mungkin kesan-pesan buat teman-teman semua, buat adik-adik semua yang ada di sini ya, Kak, ya, anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Didasari dari pertanyaan ini, Kak. Mungkin selama Kakak hidup gitu ya, pernah nggak sih ngerasa menyesal? Dan kalau ada kesempatan untuk mengulang masa itu kira-kira apa sih yang mau diulang, Kak? Gua sudah berada di fase di mana, waduh gimana yang ngomongnya ini pasti kayak ngemeng lah lo gitu. Tapi beneran gue mungkin udah ada di fase di mana bahwa menurut gue ada di titik ini karena keputusan-keputusan baik dan buruk yang gue lakukan gitu. Nah jadi gue nggak menyesali itu karena ini
oke banget gitu, oke banget. Di luar dari kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Gue mungkin nih sampai sekarang gue akui kekurangan gue. Kali-kalian sampai sekarang gue nggak tahu 7 kali 8 gue nggak tahu. Ini kekurangan gue nih, ini fun fact gue nih ya. Gue nggak tahu kali-kalian karena apa? Gue bukan orang yang akademis banget. Sumpah gue nggak tahu. Nah cuman tapi berdasarkan dari hal-hal itulah gue berada di titik ini sekarang, dan mungkin kalau misalnya gue bisa bilang bahwa gue nggak menyesali, tapi gue semakin hati-hati melangkah ya, gitu. Semakin hati-hati melangkah. Kalaupun memang ada yang pengen gue ulang, let's say gitu ya, buat teman-teman di sini gitu, buat teman-teman yang kuliah ataupun juga buat yang SMA. Kalaupun memang ada hal yang pengen gue ulang adalah gue pengen mengulang waktu gue kuliah, IP gue 0,3, gue pengen keluar dari kampus itu dan masuk Pradita. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Tidak disangka-sangka loh ini. Aduh. Masuk. Oke. Baik, terima kasih banyak nih Kak Reza. Masuk pas banget tuh Kak. Pas banget. Udah Seru meluangkan banget ya. waktunya, Ada Kak Reza. ilmunya. Mm-mm. Ada keseruannya, ada bercandanya, bercanda sambil belajar pokoknya di sini. Siap, Johan Setuju. Christian nih tadi ngasih jempol. Oke, buat yang terhibur, buat yang dapat ilmu, boleh dong reaction yang terakhir nih, kasih jempol Tepuk semuanya. tangan Kita mau atau lihat jempol. jempol-jempolnya, tepuk tangan buat semuanya. Open Oke. kamera tuh sampai bertiga nonton. Iya. Sip. Yang nonton layar lebar ya. Gokil. Wih. Mantap. Oke, Oke, Kak Vio. thank you Mari ditutup. teman-teman. Aduh, ini Thank hal you. yang paling tidak mengasihkan ya, Kak ya. Iya, karena kita, Perpisahan. Thank you. masih mau panjang nih sebenarnya ngobrolnya, tapi ya sudahlah. Di lain kesempatan mungkin. Thank you banyak nih, Kak Reza, udah luangin waktunya jadi pembicara kita nih di hari ini. Betul Gitu. banget. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, yang juga udah aktif banget di dunia digital. Jadi pas banget nih udah ngobrol hari ini sama Kak Reza. Kita mau Gitu. kasih kenang-kenangan nih, Kak. Tuh, Buat kita mau Kak Reza. kasih Apa tuh? secara virtual tapi ya, Kak. Oke, mungkin. Mohon maaf nih. Lo mau kasih gue ini multimedia. ijazah. Ijazah. Wih, ini Kak, plakat digital, Kak. Thank you buat Kak Reza. Nah, ini gue suka nih, plakatnya digital gitu, jadi gue simpan di handphone gitu. Karena kalau misalnya, aduh, bingung mau naruhnya di mana. Rumah gue cuma sempit. Print Kak, tempel di tembok. Oh, iya, bener ya. Ntar gue print, gue laminating, terus gue kirim ke Pradita. Tolong pajang. Siap. Oke, terima kasih nih Kak Reza. Oke, Kak. Sekali lagi thank you Kak Reza. Thank you, Kak. Thank you juga semua teman-teman yang udah terlibat di acara hari ini. Nah, Ya, Kak Reza pasti banyak ngajarin ya. Seru pokoknya oke. untuk hari ini. Tapi Nah, tunggu oke, dulu nih Kak teman-teman. Vio, Kita juga masih ada info. Ya, ada apa tuh? Kita masih ada info. Nah, udah tadi aku sebutkan juga bahwa PLC Corner Online ini kan diadakan rutin setiap bulan. Ya. Nah, mungkin teman-teman pada kepo untuk yang PLC Corner selanjutnya, mungkin kita akan tayangin nih. Kita akan membawakan tema gaming untung semua jadi dukung. Mungkin boleh ditampilkan? Nah, untuk teman-teman semua mungkin ada yang hobi nih bermain game. Nah, ini kita akan ngebahas. Kita mengundang Arif ya, Kak Arif ya, Kak Betul, ya, Vio ya. CEO. Siapa itu, Kak? CEO dan founder dari Agate International, yaitu salah satu perusahaan game developer terbesar di Indonesia. Iya, gitu. Jadi kita di sini mau ceritain tentang game, tentang kita yang suka main-main gitar doang, dan ada orang yang bilang, main mulu lu, nggak ada masa depannya. Nah, gimana cara kita menjawab semua perspektif itu gitu ya, Kak ya? Dari hobi itu kita bisa menghasilkan sesuatu, bisa jadi prestasi. Gitu. Betul, Kak. Nah, terus sebelum akhir nih, Kak, kita juga mau ngasih hadiah. Gimana caranya buat orang-orang yang bisa dapat hadiah dari acara PLC hari ini, Kak? Oke, jadi tentunya acara PLC ini tuh nggak cuma acara PLC doang ya, kita pastinya akan ada, selain sharing, kita akan ngasih hadiah juga. Tapi hadiahnya seputar apa,
Dan bagaimana hadiahnya, gamesnya, nah teman-teman pantengin terus Instagram Pradita University di @pradita.info. Nanti akan @pradita.info ya, Kak. Jangan lupa. @pradita.info. Nanti akan dijelaskan di sana ya, teman-teman. Dan Apa jangan gamesnya lupa dan untuk apa hadiahnya, gitu ya, Kak, betul ya. jangan lupa untuk ikutan juga ya, karena teman-teman kan udah ikut nih di acara hari ini. Gitu. Lumayan banget teman-teman bisa dapat hadiahnya. So jangan sampai ketinggalan. Mungkin sudah selesai acara PLC Corner hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Terima Kak kasih Reza. terutama juga untuk Kak Reza ya. Kak Reza dong. Oh, foto. Siap. Oke, mungkin boleh. Boleh Foto dibuka buka semua. kamera nih semua. Kameranya dibuka semuanya. Kak, member Smash lainnya mana? Apa? Member Smash katanya, Kak. Member Oke. Rafael Bona, video dong Rafael, woi. Rafael. Yuk, Irmawati bisa yuk, buka videonya Irmawati yuk. Cerina yuk. Bisa kali Cerina. Ayo dibuka semua videonya, kita foto. Oke. Foto ya. Siap. 1, 2. Mantap. Oke, baik kalau begitu Kak Reza dan teman-teman semuanya, khususnya untuk sekolah juga yang udah berkolaborasi ya, SMA Rex Mundi Manado dan SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. Sampai jumpa di PLC yang berikutnya. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Reza. Sehat terus, sukses terus Kak untuk filmnya, karirnya, dan lain-lainnya. Thank you juga buat adik-adik semua yang udah bertahan sampai akhir. Thank you semuanya. Selamat sore. Bye.